Halo guys, apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini menceritakan tentang seorang gangster yang bekerja sama dengan detektif polisi untuk mencari seorang pelaku pembunuhan berantai. Daripada lama-lama, kita langsung masuk ke dalam cerita filmnya. Cerita film ini diawali dengan mobil putih yang dikendarai oleh pria misterius, yang dimana pria itu sedang melakukan pembunuhan di tempat sepi. Lalu cerita berlanjut ke seorang detektif polisi bernama Tae-suk. Di lain sisi juga ada seorang gangster bernama Dong-soo. Ia merupakan seorang bos gangster besar sekaligus mafia yang tidak takut terhadap siapapun. Kekuatan itulah yang membuat semua orang takut terhadap Dong-soo. Para kepolisian menemukan mayat di dalam mobil. Tae-suk melihat di belakang mobil korban seperti ditabrak dari belakang. Kemudian Tae-suk memotret belakang mobil itu. Dong-soo melakukan pertemuan dengan temannya bernama Sang-do. Meskipun di sini sedikit terjadi cekcok dengan kedua tangan kanan mereka. Di kantor, para polisi sedang mendiskusikan tentang pembunuhan yang mereka temukan baru-baru saja. Mereka belum mendapati jejak sedikit pun. Di sini Tae-suk mengurutkan 3 kejadian pembunuhan yang sama dengan pembunuhan yang baru-baru ini. Ia melihat bahwa motif korban yang tewas sama persis. Tae-suk menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Tapi di sini bosnya tidak percaya apa yang dikatakan Tae-suk. Dong-soo yang baru saja selesai melakukan pertemuan dengan temannya menyuruh anak buahnya untuk pulang. Di perjalanan, Dong-soo ditabrak dari belakang oleh seseorang. Namun setelah ia turun, pria yang menabraknya tadi mengeluarkan pisau dan menusuknya beberapa kali. Namun Dong-soo yang terlalu kuat membuat pria misterius itu gagal membunuhnya. Kemudian Dong-soo mengambil pisau pria itu dan menusuk tepat di dada pria misterius itu. Karena gagal, pria misterius itu pun pergi dari tempat kejadian. Sedangkan Dong-soo yang selamat dibawa ke rumah sakit. Tangan kanan Dong-soo yang mendengar bosnya diserang, kemudian ia menyerang anak buah Sang-do. Di tempat sepi, pria misterius itu sedang mengobati lukanya sendiri menggunakan peralatan miliknya. Dong-soo yang sudah sadar mengatakan kepada tangan kanannya yang menyerangnya bukanlah Sang-do. Tae-suk yang mendengar Dong-soo diserang kemudian menghampirinya dan menyuruh Dong-soo untuk menceritakan tentang kejadian tersebut. Namun Dong-soo tidak memberitahunya sama sekali. Tae-suk pun pergi ke parkiran untuk mencari mobil Dong-soo dan mendapati kalau di belakang mobil itu seperti ditabrak dari belakang. Sang-do menjumpai Dong-soo untuk meminta kerugian karena telah menyerang anak buahnya. Di sini Sang-do meminta setengah wilayah kekuasaan milik Dong-soo. Tentu saja ia tidak memberikannya. Tae-suk menjumpai bosnya untuk meminta mengalihkan kasus pembunuhan baru-baru ini kepadanya. Namun bosnya menolaknya. Tae-suk mengatakan kalau ada korban yang selamat untuk pertama kalinya, yaitu Dong-soo. Tae-suk mengatakan jika Dong-soo berhasil menemukan pelakunya, kemungkinan Dong-soo akan membunuhnya. Bisa-bisa saja hal itu akan berdampak kepada kantor mereka. Tetapi bosnya tetap saja tidak mengizinkannya. Pria misterius itu melanjutkan aksinya dengan membunuh korbannya menggunakan pisau. Sementara itu Dong-soo mendapatkan sketsa dari muka pelaku yang menyerangnya sebelumnya. Pisau yang digunakan pria misterius itu tidak sengaja terjatuh. Tae-suk menggerebek tempat permainan ilegal milik Dong-soo dan menjumpainya. Tae-suk mengancam akan menangkap Dong-soo. Tetapi jika Dong-soo memberitahu informasi tentang kejadian itu, maka Tae-suk tidak akan menangkapnya. Berita kalahnya Dong-soo sudah mulai menyebar. Sebagai bos gangster, harga dirinya hancur dan reputasinya mulai menurun. Mereka mendapati juga kalau anak buah Sang-do menyerang daerah mereka. Anak buahnya juga mengatakan mereka menemukan mobil pelaku di pedesaan. Tidak itu saja, mereka juga menemukan pisau milik si pelaku. Setelah itu Dong-soo menelpon Tae-suk kalau ia menemukan mobil milik si pelaku. Setelah mereka bertemu, Dong-soo memberikan kunci mobil pelaku itu kepada Tae-suk. Sebenarnya di sini Tae-suk bisa saja langsung menangkap Dong-soo, tetapi Tae-suk lebih ingin menangkap pria misterius itu. Dong-soo menawari kerjasama untuk menangkap pria misterius itu dan akan memberikan bala bantuan. Yang dimana jika Tae-suk menangkapnya lebih dulu, maka ia akan menahannya. Sementara Dong-soo jika berhasil menangkapnya, ia akan langsung membunuhnya. Tanpa disadari Tae-suk, ternyata Dong-soo merekam semua percakapan Tae-suk.
Tidak itu saja, ia juga merekam melalui CCTV sebagai jaminan. Dua latar belakang yang berbeda, yaitu seorang detektif polisi dan gangster, saling bekerja sama untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Tae-suk mulai mencari petunjuk di mobil pelaku yang diberikan Dong-su. Sebelum itu, Dong-su memerintahkan tangan kanannya untuk membunuh Sang-do menggunakan pisau yang mereka temukan. Tae-suk menjumpai Seo-jin untuk menyuruhnya mencari tahu DNA dari rambut dan darah yang ia temukan. Keesokannya, Tae-suk dikabari oleh Seo-jin bahwa DNA semua korban ada di situ, tetapi tidak ada DNA dari pelaku sama sekali. Sementara kasus pembunuhan ini mulai menakuti seluruh warga, sehingga pihak hukum dari berbagai negeri ikut membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dong-su pun berduka cita atas meninggalnya Sang-do. Saat mereka semua sedang makan, tanpa disadari ternyata pria misterius itu sedang duduk santai bergabung dengan mereka. Pria misterius itu pun menghampiri tangan kanan Sang-do dan memberikan sebuah surat yang berisi kalau seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sang-do. Ia pun mengetahui kalau yang membunuh bosnya adalah Dong-su. Di saat Tae-suk dan Dong-su sedang mencari petunjuk, tangan kanan Sang-do datang menyerang mereka. Perkelahian 2-10 tidak terelakkan. Dong-su dan Tae-suk dapat mengalahkan mereka semua. Di kantor, Tae-suk diberikan tugas dari bosnya untuk mengatasi kasus penculikan. Tetapi di sini Tae-suk menolak dan ingin menangkap pembunuh berantai itu. Bosnya pun memarahinya dan terpaksa ia harus mengatasi tugas itu. Tae-suk bersama timnya langsung pergi ke tempat korban. Penculik itu menyuruh wanita itu mengantarkan uangnya ke sebuah toko. Dari atas, Tae-suk mengawasi wanita itu. Tae-suk melihat dari jauh kalau penculik itu ternyata ada di atas rumah lainnya. Mereka kemudian mengejarnya, namun lari dari penculik itu sangat cepat yang membuat mereka gagal. Seo-jin berhasil menemukan sidik jari dari pelaku penculik itu di sebuah botol minuman dan menyuruh Tae-suk untuk pergi ke alamat yang diberikan. Setelah sampai di alamat yang dituju, Tae-suk masuk ke dalam rumah milik seorang ibu-ibu. Di dalam, Tae-suk masuk ke sebuah ruangan. Ia menemukan obat-obatan dan sebuah foto. Kemudian ia mencocokkan sketsa pembunuh berantai dengan foto itu, dan ternyata hasilnya adalah wajahnya sama persis. Tae-suk kemudian segera melaporkan ini kepada rekan-rekannya dan mengirim foto pelaku pembunuh berantai itu kepada Dong-su. Kini mereka telah mengetahui siapa dalam pembunuh berantai ini. Pembunuh itu bernama Kyung-ho. Setelah mengetahui muka dari pelaku, Tae-suk dan Dong-su beserta anak buahnya langsung berpencar mencari pelaku itu. Di setiap area tempat hiburan seperti hotel, kafe, dan apapun itu mereka cari semuanya. Tetapi mereka tidak menemukan petunjuk keberadaan dari pembunuh itu sama sekali. Di saat hujan, Dong-su melihat ada anak sekolah yang kehujanan. Ia pun memberikan payungnya kepada anak sekolah itu. Karena belum menemukan pembunuh itu, mereka pun beristirahat sejenak. Saat sedang istirahat, mereka melihat berita di TV. Terjadi sebuah peristiwa pembunuhan terhadap seorang siswi sekolah, yang dimana di situ terdapat payung milik Dong-su. Melihat itu, Dong-su dan Tae-suk memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali mencari pembunuh itu. Mereka pun berhasil menemukan tempat menginap pembunuh tersebut. Tetapi setelah mereka masuk ke dalam, pembunuh itu baru saja pergi. Mereka semua kemudian bersembunyi menunggu pembunuh itu kembali ke penginapan. Dan benar saja, pembunuh itu pun kembali. Namun di sini pembunuh itu sadar kalau dirinya sedang diawasi dan langsung tancap gas. Adegan kejar-kejaran yang cukup tegang pun terjadi. Di saat ketiganya saling menabrak, pembunuh itu pun keluar dari mobil dan melarikan diri. Mereka bertiga pun langsung mengejarnya. Mereka berpencar di setiap lorong. Di sini tangan kanan Dong-su ditikam oleh pembunuh itu. Dong-su yang melihat anak buahnya sekarat langsung bergegas. Ia melihat ada berkas darah yang mengarah ke sebuah tempat hiburan. Setelah melihat-lihat ke dalam, ia melihat ada sesuatu yang aneh. Ternyata pembunuh itu ada di dalam. Dong-su pun langsung mendobrak pintunya dan menghajar pembunuh itu sampai tidak berkutik. Kemudian ia pun membawa pembunuh itu ke suatu tempat. Sebelum membunuhnya, Dong-su terlebih dahulu memukulinya. Setelah dirasa sangat puas, ia pun ingin membunuhnya. Namun, tiba-tiba Tae-suk datang menabrak dirinya dan membawa pembunuh itu. Pembunuh itu pun kemudian dirawat di rumah sakit untuk dibawa ke pengadilan. Sementara itu, berbagai kasino ilegal ditutup oleh polisi.
dan juga terlihat kalau anggota gangster ditangkap. Pembunuh itu pun dibawa ke pengadilan, tetapi di sini mereka tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Namun para polisi memanggil saksi yang selamat dari pembunuhan, yaitu Dongso sendiri. Ternyata saat itu Tae-suk menjumpai Dongso untuk menyerah dan bersaksi, karena hanya Dongso yang dapat mengaitkan pembunuh itu. Di pengadilan Dongso mengatakan semua yang sebenarnya mengenai luka-luka yang ada di tubuhnya. Dan juga ia mengatakan terdapat luka tusuk tepat di dada pembunuh itu. Setelah dibuka ternyata benar. Singkat cerita pembunuh itu pun dijatuhkan hukuman mati. Sedangkan Dongso ditahan karena kasus kejahatan permainan ilegal. Tae-suk beserta rekannya pun mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dongso pun dibawa ke penjara. Anak buahnya yang ada di sana pun memberikan hormat. Terlihat ternyata Dongso dan pembunuh itu berada di tempat yang sama. Yang sudah pasti Dongso akan menyiksanya dan film pun selesai.